peran partai politik di Kabupaten Wonogiri itu sebenarnya sangat dipengaruhi kualitas dari anggota dewan. Kapasitas sebagai seorang anggota dewan itu sangat menentukan. 5 tahun terakhir tepatnya itu teman-teman ketika melakukan reses itu tidak ada asperisa sama sekali. Ada satu contoh kasus lah. Ada warga Wonogiri masuk rumah sakit, tidak punya BPJS gitu kan, kemudian diinfus di rumah gitu, kena DB gitu kan, sambil main PlayStation misalnya, karena memang tidak bisa apa-apa. Pertanyaan sederhana gitu, sampai guna beredar publik macam-macam. Lalu rumah sakit daerah ini fungsinya apa? Partai politik sebagai wakil rakyat sampai ke DPRD ini fungsinya apa gitu? Masyarakat bertanya, ya katakanlah kalau boleh mewakili, inilah mewakili kemarahan masyarakat lah gitu. Itu satu yang ketahuan, sing rakonangan. Memang akhirnya jumlah anggota dewan yang ada di parlemen itu sangat berpengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali dengan saya Joko Purnomo di Kata Kita. Awal cerita kita. Kita ketahui bersama tahun 2024 sering disebut sebagai tahun politik. Kita juga melihat bagaimana hiruk pikuk perpolitikan di Indonesia sampai ke tingkat daerah. Bahkan keterlibatan beberapa elemen di pemerintahan, baik tingkat pusat sampai tingkat daerah, itu sangat muncul di setiap perhelatan pemilu maupun pilkada. Yang kedua, kita juga melihat di daerah bagaimana keterlibatan atau lebih tepatnya peran partai politik ini semakin lama semakin tidak kelihatan, kecuali di tingkat pusat. Padahal sebagaimana kita ketahui, kalau kita ingin mencerahkan publik atau mencerdaskan publik, maka peran partai politik sebagai kekuatan masyarakat sipil harus dikedepankan. Kali ini saya bersama Pak Ahmad Syarif, Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Wonogiri. Lebih lanjut nanti kita akan bahas dua tema itu bersama beliau, yang saat ini profesi utamanya sebagai ustadz. Baru saat ini saya temukan ustadz menjadi ketua partai politik. Yang kedua, kebetulan di Wonogiri satu-satunya anggota DPR RI yang ada di Wonogiri itu dari Partai Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Sehat Pak Ketua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita melihat di Wonogiri ini menjelang perhelatan pemilu kada gitu, atau pilkada ini adem ayem, berbeda dengan di tingkat pusat. Nah, tapi saya ingin melihat dulu karena kemarin baru saja dilantik hasil pemilu 2024 fungsi dan peran partai politik di Kabupaten Wonogiri. Saya melihat hampir tidak saya temukan pernyataan-pernyataan kritik partai politik yang keluar ke publik sehingga masyarakat agak sulit untuk meningkatkan kesadarannya secara kolektif terhadap peran partai politik. Nah, ini PKS selama ini di Wonogiri perannya seperti apa? Ya, terima kasih Mas Joko Purnomo atas waktu dan berkenannya. Jadi kalau kita berbicara peran partai politik di Kabupaten Wonogiri, itu sebenarnya sangat dipengaruhi kualitas dari anggota dewan. Karena di sana itu kapasitas sebagai seorang anggota dewan itu sangat menentukan. Karena yang dibicarakan di sana itu tentang peraturan, tentang kebijakan, sehingga dari partai apapun kalau dia mau belajar dan mau memahami persoalan di Wonogiri, sebenarnya walaupun dia tidak mayoritas itu bisa. Tetapi memang dalam hal mengambil keputusan, ya
kolektif kolegial, kemudian suara mayoritas itu tidak bisa dinafikan. Tentu dengan segala kekurangan dan kelebihannya, PKS selama ini sudah berperan dalam hal mensikapi persoalannya di Wonogiri. Dan yang terbaru pasca dilantik, silakan nanti dilihat peran fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu dalam mengkritisi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 yang Senin ini akan diparipurnakan. Ya, tapi kan saya melihat di publik tidak terjadi tidak terjadi sharing informasi, sehingga publik atau masyarakat ini seolah-olah hanya menjadi bagian penggembira karena dibahasnya di dalam gitulah, kurang lebih begitu. Di luar tidak ada. Artinya begini, kami di masyarakat ini ingin meningkatkan kesadaran agar ada partisipasi publik kepada peran fungsi DPRD. Ada 50 orang loh. Di Wonogiri termasuk banyak, 50 orang anggota DPRD. Dari kapasitas mungkin oke, tidak jadi masalah. Kapabilitasnya oke, tetapi mekanisme komunikasi ini yang saya melihat tidak ada. Nah, ini PKS di Wonogiri selama ini membangun komunikasi seperti apa? Apakah hanya konstituennya saja gitu, atau memang tertutup gitu? Pak Ketua. Jadi begini, kita menyadari memang peran teman-teman PKS di periode lalu, terutama dengan berhubungan dengan komunikasi dengan publik, dengan konstituen, itu sangat terbatas. Lebih-lebih ketika 1 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir tepatnya, itu teman-teman ketika melakukan reses itu tidak ada aspirasi sama sekali. Sehingga wajar kalau anggota dewan itu ketika ketemu langsung dengan masyarakat itu mungkin agak ketakutan. Karena identik masyarakat ketemu dengan dewan itu pasti membawa sesuatu, sementara tidak ada sama sekali. Walaupun begitu sebenarnya bisa dilakukan dengan melek media. Tapi kayaknya itu memang yang harus perlu ditingkatkan, dan kami menyadari itu kekurangan itu. Insya Allah di periode ini dengan pembentukan fraksi yang baru, dengan ketua yang baru, insya Allah kita bisa lebih maksimal itu, dan akan kita mulai pada paripurna Senin itu. Tapi kalau misalnya suasananya masih seperti sekarang, atau paling tidak gaya, model lah, style gitu yang dipakai masih sama gitu, lalu kira-kira ada harapan tidak model komunikasi antara wakil rakyat gitu, dalam hal ini fraksinya masing-masing partai politik dengan yang diwakili, supaya terkomunikasikan. Taunya kan selama ini di luar reses saya melihat reses ini dimaknai ada dana reses, padahal aspirasi itu ada mekanisme musrenbang dan sebagainya, kemudian menyusun regulasi di tingkat pemerintah daerah, tapi masyarakat kan keterlibatannya sangat kecil. Kebetulan di periode ini, baik dari DPR RI, provinsi, itu kita ada semacam MOU dengan DPR RI dan provinsi. MOU itu diantaranya adalah untuk reses DPR RI itu 50%-nya, 50% yang dikelola DPR RI itu yang nanti yang mengelola adalah struktur, tentu dengan tetap mempertimbangkan regulasi. Struktur partai maksudnya. Struktur partai. Kemudian untuk provinsi itu aspirasi. Aspirasinya 50% itu yang mengelola juga struktur. Nah, dengan MOU itu salah satu yang melatar belakangnya adalah itulah nanti sarana yang akan kita gunakan PKS itu untuk menjalin komunikasi dengan konstituen. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa anggota dewan itu ketika ketemu konstituen itu pasti dihadapkan pada tuntutan, permintaan dan macam-macam. Nah, dengan MOU DPR RI kemudian provinsi itu, maka kita nanti akan bisa menjalin komunikasi baik dengan pemilih kita maupun dengan konstituen yang lain dengan sarana itu. Tapi agak menggelitik begini Pak Ketua. Kalau kemudian 50% aspirasi DPR RI maupun DPRD provinsi yang mengelola struktural, ini maksudnya gimana? Apakah ini tidak melanggar undang-undang? Karena eksekutornya itu ya mestinya eksekutif gitu. Nah ini kira-kira apa yang mungkin bisa diperjelas ke saya paling tidak, maksudnya
dikelola oleh struktural. Jadi begini, reses itu kalau DPR RI kan langsam. Oh gitu ya, Langsam. Ya. Tetapi walaupun begitu, mekanisme kemudian pelaksanaan dan macam-macam tentu tetap dengan memperhatikan rambu-rambu yang ada. Ya. Hingga itu nanti yang mengelola, yang melakukan di lapangan itu adalah struktur, tapi tentu berdebat-debat dengan aturan yang ada. Terus yang 50%? 50% itu anggota dewan. Anggota dewan. Nanti dia yang pelaksanaan di lapangan langsung beserta stafnya begitu. Bisa lagi dengan stafnya, bisa jadi dengan langsung ke masyarakat. Bentuknya bisa berbeda-beda. Bisa berbeda-beda. Antara yang dilakukan struktural. Betul. Ini maksudnya katakanlah karena di DPR RI ini contoh DPR RI ya. Ya. Yang dari Wonogiri kan hanya yang ada dari PKS. Betul. Meskipun itu mewakili 3 kabupaten kota. Ya. Itu nanti itu MOU itu internal partai internal PKS atau semua partai? Itu hanya internal PKS untuk 3 kabupaten. Oke. Sehingga 50% itu yang mengelola adalah struktur Sragen, Karanganyar. Oke. Jadi yang 50% nanti pengelolanya oleh anggota dewan. Ya. Kemudian yang 50% itu yang mengelola adalah 3 struktur tadi. Termasuk DPRD provinsi. Betul. Ini khusus PKS ya. Ya. Nah, ini saya kira ini salah satu jalan. Kemudian ada nggak alternatif lain? Karena jujur aja harus kita lihat di daerah itu masyarakat itu hampir dipastikan itu sulit untuk mendapatkan akses proses pembuatan, gitu kan? Regulasi. Tapi ujuk-ujuk contoh misalnya, dulu saya ingat saya itu yang namanya minimarket tidak boleh berdiri di dekat pasar. Ini contohnya 100 meter minimal. Terus kapan berubahnya gitu masyarakat tidak tahu. Tahu-tahu sekarang banyak minimarket yang berdiri di dekat dengan pasar dengan jarak kurang dari ketentuan misalnya. Ini kan artinya masyarakat tidak mungkin di samping memanfaatkan reses yang bisa dibangun komunikasi antara partai politik dengan masyarakat lah atau yang diwakili gitu. Memang akhirnya jumlah anggota dewan yang ada di parlemen itu sangat berpengaruh. Oh begitu ya. Karena ketika anggota dewan ketemu dengan konstituen itu, apalagi orang Jawa, rasanya nggak mungkin hanya kosongan. PKS berapa toh Pak? Hanya 5 orang. Apalagi ketika reses dengan aspirasi, walaupun aspirasi sekarang itu diatur lebih rigid. Jadi sekarang ini aturan terbarunya, aspirasi itu tidak akan bisa ditampung kalau tidak berangkat dari awal, dari Musren, Bangdes, dan seterusnya. Artinya selama ini kita ya welcome saja dengan itu. Tapi kan sangat dipengaruhi ketika jumlah itu hanya sedikit. Artinya kalau jumlah itu besar, maka kesempatan untuk ketemu dengan konstituen juga lebih luas. Sehingga yang bisa kita lakukan mungkin hanya beberapa titik, tapi dengan periode yang baru sekarang ini, perubahan kepemimpinan yang baru, kemudian anggota dewan yang baru, mudah-mudahan regulasi kebijakan di Wonogiri lebih baik. Sehingga kesempatan anggota dewan untuk ketemu dengan publik mudah-mudahan bisa lebih leluasa. Yang dari ini kalau gagasan dari PKS, kan ini ada 50 Pak. 50 anggota. Bagaimana PKS mendorong agar dinamika itu bisa berkembang dan betul-betul ada komunikasi, ada akses komunikasi lah antara rakyatnya ini atau yang diwakili ini dengan para wakil di, kalau istilah di Wonogiri, dewan lapangan gitu ya, dengan bapak-bapak di anggota DPRD. Alhamdulillah selama ini kader kita yang kita dudukkan di DPRD sebagai wakil ketua, itu komunikasi dengan lintas partai, pimpinan partai maksudnya, itu cukup intens, bagus. Komunikasinya juga terlihat bagus. Tapi lagi-lagi ketika sudah sampai eksekusi di lapangan, maka yaitu kembali ke rumah tangga masing-masing. Mungkin menurut PKS ini mudah, tapi bagi mereka mungkin tidak. Karena latar belakang ADRT dan macam-macam beda-beda. Tapi selama ini kita aktif mendorong agar proses komunikasi dengan masyarakat, program-program untuk mensejahterakan masyarakat itu agar sesuai dengan regulasi yang ada itu kita aktif. Cuma kan
ketika harus membuat kebijakan, lagi-lagi kan ditentukan jumlah. Ya, kata cuman ini yang Iya. apa? Yang menurut saya apa ya? Yang mengkhawatirkan kata cuman itu. Karena tadi lima anggota DPRD Hanya kan? 5. Yang kedua, yang kedua gini, kalau tadi sudah dialog dengan masyarakat, komunikasi, pertanyaan berikutnya begini. Selama ini komunikasi yang dijalin, apakah hanya dengan konstituennya, kadernya PKS, atau dengan masyarakat pada umumnya? Nanti jangan-jangan lagi-lagi kan hanya 5 misalnya gitu, 5 anggota dewan. Kalau di PKS begini, jadi di PKS itu ada yang di bawah bidang kaderisasi, itu ada namanya unit pembinaan anggota. Nah, program kebijakan yang dibuat oleh PKS ini, distribusi atau penyampaian informasi ke masyarakat luas, itu tidak hanya melalui anggota dewan, tetapi juga melalui anggota-anggota UPA, yang itu di setiap kecamatan itu bukan hanya di tingkat kecamatan, hampir di setiap desa itu ada. Sehingga tidak hanya melulu melalui anggota dewan. Misalkan tentang ketika Wonogiri itu membuat kebijakan seperti ini, kemudian bagaimana sikap PKS, bagaimana sikap DPD, maka kebijakan itu kita sampaikan ke kader itu melalui unit pembinaan anggota itu. Memang jumlahnya belum signifikan sih kalau dibandingkan dengan seluruh penduduk Wonogiri. Anggota UPA kita yang bisa dikatakan anggota utama saja itu mungkin jumlahnya baru 400-an. Tetapi kalau secara keseluruhan itu sudah 1.000 lebih. Jadi dan itu tersebar. Tetap masih apa ya, belum bisa lebih luas dari lingkungan kader, gitu kan. Betul. Nah, sekarang yang pertanyaan berikutnya, kalau sudah seperti itu kemudian kalau partai politik fungsi dan perannya itu diharapkan lebih luas, ini kan. Apa yang disampaikan oleh Pak Syarif tadi di lapangan sudah dilakukan, tetapi kan publik tidak tahu sejauh mana ini partai politik aktif menyampaikan pernyataannya, menyampaikan diri, karena penting, karena parlemen itu kan harus bersuara, tetapi kan selama ini di media yang bersuara dari 50 itu kan bisa dihitung dengan jari. Nah, suara ini yang saat ini diharapkan. Ya, gitu. Pertama, memang kita harus mendorong terutama untuk kader-kader PKS ini agar aktif di dalam media sosialnya, apalagi sekarang sangat mudah. Mau nggak mau itu yang lebih mudah menyasar ke masyarakat. Yang kedua, selama ini yang kita lakukan sebenarnya walaupun sebenarnya tidak 100% itu hanya internal. Jadi ketika kita mengambil sikap, kemudian itu kita sampaikan ke bagian kaderisasi, kemudian disampaikan ke seluruh anggota UPA itu, mereka setiap anggota UPA itu minimal itu menyampaikan ke keluarga, kemudian ke tetangga kanan kirinya. Jadi memang jejaringnya begitu. Karena lagi-lagi yang efektif memang ketika kita punya dana, misalkan anggota Dewan Dapil 1 misalkan, itu mengumpulkan tokoh masyarakat tapi itu kan nggak mungkin hanya gratisan. Tapi paling tidak ke media, supaya itu yang harus lebih kita tingkatkan untuk periode ini. Tapi kalau media sosial yang selama ini berkembang dalam tanda kutip itu kan ya konten-konten lebih kepada yang itulah. Tetapi bagaimana peran partai politik ini sebagai salah satu pilar itu bisa betul-betul bisa menghidupkan dan menjembatani komunikasi itu. Gitu. Dan alhamdulillah walaupun belum bisa maksimal, tapi selama ini setidaknya komunikasi teman-teman dewan, kemudian struktur dengan awak media itu terjalin cukup bagus. Mungkin yang perlu kita tingkatkan adalah tingkat kekritisannya, kemudian komunikasi lebih intens lagi, sehingga setiap kebijakan yang ada di Wonogiri ini bisa tersampaikan ke masyarakat melalui teman-teman media atau juga media-media sosial yang ada selama ini. Sebenarnya apa sih Pak Syarif untuk menjawab semua persoalan tadi? Visi misi PKS ini dalam konteks ini untuk pengembangan daerah Wonogiri khususnya, untuk dalam konteks peran fungsi partai politik
untuk pengembangan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di masyarakat di Wonogiri. Karena masyarakat capek kampanye 1 tahun gitu kan, pemilu kemudian dapat wakilnya begitu. Setelah itu 5 tahun gitu. Ini kok nembung we ora toh, suara we ora enek gitu. Ono pemerintah melakukan kesalahan, saya wis bengok-bengok pojokan kampung, anggota dewan kok ora enek sing muni ya gitu saya. Apa kira-kira visi misi dari PKS ini dalam konteks di Wonogirian gitu lah. Jadi kalau visi misi kita itu kan tidak bisa lepas dari visi dan misi DPP. Yeah. Yang visi misi DPP itu jelas bahwa kita itu ingin membangun Indonesia itu sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Jadi mencerdaskan bangsa dan seterusnya itu. Sampai aktif ikut menciptakan ketertiban dunia itu. Itu secara globalnya begitu. Nah, lebih spesifik ke Wonogiri, lagi-lagi ini memang sangat ditentukan ketika kita mengkritisi atau membaca kebijakan-kebijakan kabupaten yang tertuang dalam APBD. Karena seideal apapun gagasan kita itu, tapi kalau tidak tercakup atau terangkum dalam APBD, ya sekedar wacana saja. Tapi bagaimana agar gagasan kita itu masuk ke situ. Nah, yang bisa kita lakukan, tentu kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk memasukkan program-program kesejahteraan masyarakat itu ke dalam APBD, bukan hanya sekedar memasukkan, tapi juga mengawalinya, mengawal dan memonitoring. Tapi ya lagi-lagi karena demokrasi itu bukan benar dan salah, tetapi banyak-banyakan, banyak sedikit. Akhirnya ya ideal itu kalau jumlah sedikit ya tetap tidak bisa, susah. Tetapi begini Pak, ini yang terakhir terkait dengan peran ini, saya kira perlu perlu kita kaji lebih. Terakhir ada satu contoh kasus lah. Ada warga Wonogiri masuk rumah sakit, tidak punya BPJS gitu kan, kemudian diinfus di rumah gitu, kena DB gitu kan, sambil main PlayStation misalnya, karena memang tidak bisa apa-apa. Pertanyaan sederhana gitu, sampai benar-benar publik macam-macam. Lalu rumah sakit daerah ini fungsinya apa? Partai politik sebagai wakil rakyat sampai ke DPRD ini fungsinya apa gitu? Masyarakat bertanya. Ya katakanlah kalau boleh mewakili, inilah mewakili kemarahan masyarakat lah gitu. Itu satu yang ketahuan, sing rakonangan Pak Sarip misalnya. Memang begini, tidak mungkin sebuah partai politik, apalagi ketika jumlahnya sedikit, apalagi anggota dewan itu akan bisa menangkap seluruh peristiwa yang ada di Wonogiri. Maka untuk membangun Wonogiri ini mau nggak mau harus bersinergi. Jadi masyarakat ya, kemudian partai politik ya. Maka salah satu bentuk sinergi itu adalah ketika ada kasus atau peristiwa di daerah yang itu belum diketahui oleh partai politik PKS misalkan, maka akan lebih baik kalau itu dikomunikasikan. Sehingga ketika dikomunikasikan kita akan bersikap lebih. Sebagai contoh kasus saja, kita beberapa kali juga mendapatkan persoalan di masyarakat itu tentang cari surat keterangan atau mulai dari yang kecil sampai ketika informasi dari masyarakat itu sampai ke kita, kemudian kita sampaikan ke anggota dewan dan anggota dewan itu komunikasi dengan OPD, itu ternyata selesai kok. PKS ada pusat pengaduan tidak dari masyarakat? Mungkin di kantor PKS-nya di PD atau sampai ke tingkat bawah itu? Baik di online maupun offline itu kan kita kepengurusan itu sampai Depra akan ada. Oh, kita ada. Dan sebenarnya ketika kita kesempatan ketemu dengan konstituen, masyarakat itu sudah menyampaikan bahwa ketika ada sesuatu dan hal yang harus disampaikan ke kami, maka silakan menghubungi apakah Depranya, apakah DPC-nya atau ke DPD. Dan selama ini informasi yang masuk kita itu langsung kita tindak lanjuti. Dan alhamdulillah kalau itu berhubungan dengan pemerintah kabupaten karena kita punya anggota dewan, itu selesai. Oke. Cuman kalau tidak sampaikan kami dan kami tidak tahu, ya jenenge orang ngerti. Apa tidak dibalik saja?
Gimana? mencari tahu gitu. Ya bisa juga begitu. Cuma kan kalau mencari tahu berarti kan kita harus setiap hari harus keliling, Ya, ya. harus mencari itu. Tapi bagus, mungkin ke depan karena ini periode anggota dewan yang baru, mungkin secara berkala kita akan monitoring seluruh struktur dan upah. Ya, ya. Kalau jejaringnya memang lebih luas upah jejaringnya. Upaya. Unit pembinaan anggota. Oke. Dan itu wajib, mulai dari presiden partai sampai tingkat bawah itu wajib mengikuti unit pembinaan anggota minimal 1 pekan sekali. Ya. Mungkin nanti kita akan bisa memanfaatkan itu dalam 1 pekan, misalkan 1 pekan itu silakan mencari informasi persoalan yang di lapangan, kemudian nanti kita kumpulkan di tingkat kabupaten. Kalau itu belum tertangani, maka itu bisa kita lakukan. Dan terima kasih. Ini menjadi masukan yang sangat bagus untuk menambah kinerja kita melalui unit pembinaan anggota. Terima kasih Pak Sarip. Ya. Karena keterbatasan waktu, nanti lain waktu bisa ngobrol. Sahabat Portalika, ada beberapa catatan penting saya kira. Partai politik saat ini terus akan berupaya bagaimana membangun model komunikasi antara partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi, kemudian DPRD Kabupaten Wonogiri sebagai perwakilan dari seluruh masyarakat Wonogiri untuk mengkomunikasi setiap upaya-upaya mengembangkan Kabupaten Wonogiri. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.